Yohanan gangsal 11 ayat 9 dosa lan 12. Mekaten pangandikanipun Gusti. Kaya Sang Rama wis ngasihi aku, mengkono uga aku iya wis ngasihi kowe. Padha tetep dumunung ing sihku iku. Menawa kowe netepi pepakonku, kowe mesti padha tetep dumunung ing sihku. Kita mujakaken kidung KPJ nomor 50 padha ingkang sepindhah. Lepas
terdapat dalam Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang nyatakan kemuliaan dengan dunia. Kalau minggu kemarin Bapak Ibu kita sudah sama-sama belajar bagaimana ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentunya Bapak Ibu, orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia diberikan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun sebelum kita melihat dalam konteks pada saat itu, kemarin sama-sama kita melihat bagaimana latar belakang kitab Amsal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini merupakan kitab bagian ketiga dari kitab syair yang ditulis oleh Raja Salomo pada kurun waktu 900 sebelum Masehi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo pastinya kita sudah tahu bahwa seorang raja yang penuh hikmat dan penuh pengertian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-12, di situ bagaimana Raja Salomo meminta hikmat kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Raja Salomo tidak meminta kekayaan? Kenapa? Mengapa Raja Salomo tidak meminta umur yang panjang? Mengapa? Mengapa Raja Salomo tidak meminta kesehatan kepada Tuhan? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa Raja Salomo lebih memilih untuk meminta hikmat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya ke-5 sampai ayatnya ke-12, Raja Salomo mengatakan, supaya ia dapat menimbang perkara manakah yang baik dan manakah yang jahat pada saat ia memimpin orang-orang Israel pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu. Raja Salomo mengatakan, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang begitu besar? Raja Salomo mengetahui kelemahannya Bapak Ibu. Saya terbatas, tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan saya kekuatan, kalau bukan Tuhan yang memberikan saya hikmat, saya tidak bisa memimpin bangsa yang begitu besar. Itu yang Raja Salomo rasakan. Dalam Amsal 8 ayat 1 sampai 14, agar kita dapat menyatakan kemuliaannya dengan dunia. Yang pertama yaitu mendengarkan suaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat bisa melihat di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang banyak pengetahuan adalah orang yang banyak mendengarkan dibandingkan orang yang banyak berbicara. Seperti halnya Bapak Ibu, ketika ada seorang yang sedang menyampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 4 bagian B dikatakan bahwa kepada anak-anak manusia aku tunjukkan suara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Tuhan berikan itu kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Tuhan tidak berikan kepada hewan, tidak. Tuhan tidak berikan kepada setan, tidak. Kepada iblis, tidak. Tapi Tuhan berikan kepada kita semua umat manusia. Namun seringkali Bapak Ibu, yang terkadang yang terjadi, kita lebih memilih hikmat duniawi dibandingkan kita memilih kebenaran firman Tuhan. Itu Bapak Ibu yang seringkali terjadi. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu mendengarkan hikmat Tuhan. Kita perlu mendengarkan Dia, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita dapat menyatakan kemuliaan-Nya dengan roh yang
kedua, mengetahui kebenarannya. Kita dapat melihat di dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Tentunya Bapak Ibu, ketika kita sudah mendengarkan, pastinya kita bisa dapat mengetahui. Contohnya pada saat ini ada wabah COVID-19 yang melanda di bangsa kita. Dan tentunya kita mendengarkan dari orang di sekitar kita, sosial media, sehingga kita dapat mengetahuinya. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, ini merupakan suatu tujuan dari hikmat itu, dari seruan hikmat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang menjadi tujuan dari hikmat itu? Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, dikatakan bahwa karena lidahku mengatakan kebenaran, segala perkataan mulutku adalah adil. Tuhan sudah mengatakan, inilah kebenaran. Aku adil, aku penuh dengan kebenaran. Segala perkataanku tepat dan dalam. Tidak ada kepalsuan, tidak ada. Semua yang kuucapkan, semua perkataanku adalah adil dan penuh dengan kebenaran dan tepat, Bapak Ibu. Namun seringkali kita menyimpang, namun seringkali kita tidak datang kepada Tuhan. Kita lebih banyak datang kepada hal duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya juga belajar. Saya juga terteguh dari kebenaran firman Tuhan ini. Oh iya Tuhan, padahal Tuhan sudah katakan, ini loh aku titip, ini loh Bapakmu yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Di dalam setiap perkataanku tepat dan begitu dalam. Namun kenapa engkau pergi meninggalkan aku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti ketika saya sudah sekolah teologi dan juga sudah ada hamba-hamba Tuhan yang sudah jadi hamba Tuhan seperti Bapak Pendeta, bukan berarti di dalam kehidupan kita berjalan mulus. Ada begitu banyak lika-likunya, ada begitu banyak hal yang harus dilalui, yang harus kami penuh dengan kesabaran. Kalau nggak penuh dengan kesabaran, ya akan pasti mudah jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita sama-sama merenungkan dan merefleksikan di dalam kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan. Ini yang Salomo minta, Bapak Ibu. Ini yang Salomo minta kepada Tuhan. Bukan kekayaan, bukan umur yang panjang, bukan. Namun hikmat itu yang Salomo minta. Ini loh yang Salomo minta, yaitu kebenaran dan keadilan. Yaitu perkataan yang tepat, tidak berbelat-belit, tidak penuh dengan kepalsuan. Ini yang Salomo minta. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar dari Raja Salomo ini. Raja Salomo juga adalah orang biasa dan manusia. Dan Salomo mengetahui setiap kelemahannya, bahwa saya ini manusia yang rapuh dan tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa selain campur tangan Tuhan, selain dari kekuatan yang Tuhan berikan. Itu yang Raja Salomo sadar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita menyadari kelemahan kita. Kalau kita tidak bisa menyadari kelemahan kita, Bapak Ibu, kita seenak-enaknya berbuat sesuatu. Kadang saya minta sama Tuhan,
Tuhan ajari saya untuk bisa mengenal pribadi saya. Ajari saya untuk bisa mengenal hati saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dapat bisa mengenal pribadi kita? Siapakah yang dapat bisa mengenal hati pribadi lepas pribadi kita semuanya? Seringkali pribadi kita juga pun kita tidak bisa mengenal apa yang menjadi isi hati kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi isi hati kita. Untuk itu kita perlu minta sama Tuhan supaya kita bisa mengenal pribadi kita, supaya kita bisa tahu menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun terkadang yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita, itu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mengingat suatu kejadian di Perjanjian Baru, ketika ada seorang buta, dia buta sejak lahirnya, lalu Paulus berkata, apakah itu perbuatan kedua orang tuanya yang begitu banyak dosa? Lalu Tuhan mengatakan tidak, bukan. Jadi apa? Yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu yang ketiga yaitu menerima didikannya. Setelah kita mendengarkan kebenarannya, setelah kita mendengarkan hikmatnya, setelah kita mengetahui hikmatnya, maka kita juga perlu menerima didikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menerima didikannya itu lebih daripada emas, lebih daripada permata, lebih dari segala-galanya, Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, di mana dalam penulis kitab Ibrani itu dia mengatakan bahwa Allah itu lebih dari segala-galanya, Allah itu lebih dari malaikat, Allah itu lebih dari Musa, Allah itu lebih dari Harun, lebih dari segala-galanya. Itu hikmat. Dia lebih dari permata. Bapak Ibu, permata itu cantik, indah kalau kita melihat. Namun Tuhan mengatakan bahwa saya lebih dari itu, Bapak Ibu. Dia lebih dari permata dan lebih daripada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mendengarkan, ketika kita sudah mengetahui yang menjadi realitanya, kita enggan untuk menerima didikan itu. Kita enggan untuk menerima Yesus Kristus itu. Kita enggan untuk menerima dari suara Allah itu. Ketika kita sudah merasa bahwa saya sudah tahu dan saya sudah pintar dan saya tahu segala-galanya, saya bisa pelayanan apapun itu, saya hebat dalam berkata-kata, saya pintar dalam berkata-kata, saya pintar bermain musik, saya pintar menyampaikan khotbah, saya pintar segala-galanya di dalam pekerjaan saya. Saya dikagumi oleh banyak orang. Ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah lebih tahu dan tahu segala-galanya, dan yang terjadinya yaitu kita enggan untuk menerima didikan itu. Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia lebih, didikanku lebih daripada emas, didikanku lebih daripada permata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, itu membuat kita berharga, membuat kita bahagia. Kalau kita tidak punya hikmat, kita tidak akan tahu bahwa saya ini adalah manusia yang berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan izinkan saya masih bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kalau sampai hari ini
Tuhan masih bisa, Tuhan mengizinkan dan Tuhan menangkap saya. Dan Tuhan rindu untuk saya mengenal Dia. Dan Tuhan rindu supaya saya bisa semakin hari semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Namun seringkali Bapak Ibu, itu gak mudah. Saya juga sering jatuh. Dan saya pun kadang-kadang saya meninggalkan Tuhan. Saya berontak sama Tuhan. Namun satu hal yang saya syukuri Bapak Ibu, Tuhan masih mengizinkan saya sampai detik ini. Tuhan mengizinkan saya berjumpa dengan Bapak Ibu. Ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu, bukan. Tapi ini semuanya karena izin Tuhan. Kalau bulan-bulan yang kemarin, bulan Mei, itu setiap dosen-dosen dan juga bidang 3 yang akan mengutus setiap mahasiswa dalam pelayanan praktik 2 bulan itu penuh dengan pergumulan. Dan mahasiswa yang seangkatan dengan saya tingkat 3 itu bertanya-tanya, apakah kami ada pelayanan 2 bulan? Ketika mereka tanya sama saya, karena saya juga bersangkut paut dengan bidang 3 dalam bagian pelayanan, ketika mereka bertanya, tiada pelayanan nggak 2 bulan ini? Banyak yang bertanya sama saya. Saya bilang saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Dan bahkan ketika saya juga bertanya di bidang 3, itu masih dalam proses. Dan kita juga belum tahu apakah itu nanti kalian bisa pergi pelayanan 2 bulan atau tidak. Namun ketika kami mendengar tingkat 3 mendengar bahwa ada praktek pelayanan 2 bulan dan itu tempat kalian sudah ditempatkan dalam mading aula. Ya, secara manusia kami sangat senang, dan kami memang sangat senang karena di tingkat selanjutnya itu gak dapat pelayanan 2 bulan gitu. Dan secara manusia juga kami rasa deg-degan. Tuhan, nanti sampai ke sana ini apa yang kami berikan, apa yang kami lakukan. 2 bulan terlalu singkat bagi kami. Untuk itu Bapak Ibu, jika Tuhan menghendaki saya ada di tempat ini, saya bisa melihat dan saya bisa menyapa, dan saya, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, bisa memberikan senyuman, itu semuanya karena izin Tuhan, itu semuanya karena kasih Tuhan. Ketika ada beberapa kendala yang terjadi di kampus, namun ketika Tuhan izinkan kami praktek pelayanan 2 bulan, itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, penting sekali untuk kita bisa menerima didikan itu, dan penting sekali untuk kita datang kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab dikatakan bahwa didikan itu membuat kita berharga. Hikmat itu membuat kita berharga, saya dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa mengetahui bahwa kita ini manusia yang berharga. Kita semuanya ini cacat Bapak Ibu. Saya pun cacat. Gak ada yang utuh. Namun karena Tuhan sayang, Tuhan cinta saya, Tuhan cinta Bapak Ibu, Tuhan kasihi Bapak Ibu, Tuhan sayang kepada Bapak Ibu. Bahkan ketika Bapak Ibu sekalian dan juga saya jatuh dalam dosa, kepada dosa yang sama, namun Tuhan mengatakan, anakku ini aku. Bukan seperti iblis, bukan seperti setan. Ya memang kamu berdosa, ya memang hidupmu seperti itu. Kenapa kita sering kali jatuh di dosa yang sama? Kenapa sering kali kita berulang-ulang jatuh di dalam dosa yang sama? Kenapa? Kita sudah terlalu nyaman dengan dosa itu, sehingga kita mudah jatuh di dalam dosa itu. Ketika ada salah satu dosen yang bertanya kepada saya, jadi kalau kamu jatuh di dosa yang sama, apa yang kamu lakukan? Saya bilang sama dosen itu,
dosen itu sebagai dosen pembina saya mengatakan bahwa saya bangkit lagi, saya bangkit lagi Bu, saya bilang. Nah, terus kalau kamu jatuh lagi gimana? Saya bangkit. Ya masa jatuh terus. Saya bilang saya minta kekuatan dari Tuhan. Saya minta hikmat dari Tuhan supaya saya tidak jatuh lagi. Namun seringkali iblis sering mengintimidasi dari setiap kelemahan-kelemahan itu. Untuk itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sudah diingatkan bahwa kebenaran firman Tuhan itu benar dan tepat, tidak ada kepalsuan Bapak Ibu. Hikmatku lebih dari permata, hikmatku lebih dari emas. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dan kita sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita terus bergantung di dalam setiap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Kita belajar Bapak Ibu untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada hal-hal duniawi Bapak Ibu, kepada hikmat-hikmat yang lain sia-sia, tidak ada artinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama belajar. Kita mengingat bahwa saya punya Tuhan yang begitu penuh dengan keadilan. Saya punya Tuhan yang begitu menolong saya. Saya punya Tuhan yang begitu mencintai saya. Saya punya Tuhan yang dapat memberikan saya kekuatan di saat orang lain tidak bisa memberikan saya kekuatan. Ketika kita punya segala-galanya, banyak orang yang mencintai kita. Namun ketika kita jatuh dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, banyak orang juga yang meninggalkan kita. Namun satu hal Bapak Ibu yang kita perlu ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Namun seringkali kita tidak bisa menghargai, dan kita juga tidak bisa untuk melihat bahwa saya punya Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Saya punya Tuhan yang begitu mencintai saya. Saya punya Tuhan yang begitu mengasihi saya. Ketika saya jatuh, Tuhan mengatakan, "Nah, kamu bangkit dan kamu bisa." Satu hal ayat yang membuat saya bisa bangkit dari kehidupan saya yang, maaf kalau dibilang ya, bobrok kehidupan saya. Satu hal yang membuat kebenaran firman Tuhan yang membuat saya bisa bangkit dan mau datang kepada Tuhan dan meminta hikmat kepada Tuhan dan belajar kepada Tuhan dan mau rindu untuk mengenal Tuhan. Itu Tuhan mengatakan bahwa kita itu berharga. Ketika saya melihat di cermin dan saya melihat muka saya bilang saya jijik lihat muka saya. Jijik, saking bobroknya saya. Saya jijik saya bilang. Namun Tuhan bilang, "Enggak, Titi, kamu berharga, kamu istimewa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu jatuh di dalam dosa, jangan tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saya mempraktekkan, ketika tangan kanan saya ini adalah Tuhan dan tangan kiri saya ini adalah saya, manusia, mungkin sejam, 2 jam, 3 jam, sebulan saya masih kuat bertahan sama Tuhan. Namun kalau dalam setahun saya akan lepas. Namun Tuhan tidak akan lepas. Tuhan tetap pegang. Jadi yang seringkali yang meninggalkan Tuhan adalah kita, bukan Tuhan. Namun seringkali kita bilang Tuhan yang meninggalkan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa pekerjaan saya terjadi seperti ini? Saya tidak dihargai oleh orang lain. Saya tidak dianggap oleh orang lain. Saya disakiti oleh banyak orang. Saya ditinggalkan oleh orang yang saya cintai, oleh orang yang saya kasihi. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Namun kalau kita
kalau Tuhan mengizinkan suatu permasalahan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk memurnikan iman kita, supaya ketika di dalam kehidupan kita pada akhirnya kita didapat adalah orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan, dan kita akan menerima mahkota kehidupan kekal itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan saya, mari Bapak Ibu, untuk menyatakan kemuliaan itu, dengan kita sudah diberikan Roh Kudus itu, mari kita harus bisa mendengarkan dan kita bisa mengetahui kebenaran firman-Nya, dan kita juga perlu menerima didikan itu. Kita perlu menerima semuanya itu. Jangan meminta hikmat yang lain, Bapak Ibu. Kalau kita meminta hikmat yang lain, sia-sia, nggak ada artinya, percuma. Mungkin hanya sejenak, mungkin hanya sesaat itu kita bersenang-senang, hidup dengan kemegahan, hidup dengan banyak orang yang mencintai kita. Namun kalau kita meminta hikmat yang lain, semuanya itu akan sia-sia. Tapi kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan, percaya Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan akan berikan.